menghormati kekudusan-Mu yang hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kami mengangkat hati kami. Kami mengangkat hati kami untuk memuji menyembah Raja di atas segala Raja. Tuhan yang bertahta di atas kemuliaan. Holy, holy, kudus, kuduslah Tuhan Allah kami. Haleluya. Amin. You are holy, holy, Lord, there is none like you. You are holy, holy, glory to you, oh Lord.
Engkau kudus, yes, kudus, tiada yang sepertimu, haleluya. Engkau kudus, kudus, mulialah. Nah, sekali lagi Engkau Allah yang kudus, Engkau kudus, ya amin, yes, haleluya, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, mulia namamu Tuhan. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan, beri pujian, amin. Pujian
siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Yuk kasih salam buat kanan kirinya. Kamu luar biasa. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur ya. Lihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Salam jemaat Tuhan semuanya, sukacita pagi hari ini, amin. Senyumnya mana? Kasih kanan kirinya senyum yang terbaik. Mari masuk gerbangnya, yes, dengan hati bersyukur. Harapannya dengan pujian, penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Yes, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan sama-sama yuk. Kasih tahu kanan kirinya, mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi bait Tuhan dengan pujianmu. Baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Yang merasakan kebaikan Tuhan, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin, amin. Yes, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Saya pengen lihat tangan-tangan yang terangkat buat Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik, yes, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Jempolnya mana jempolnya? Sebab Tuhan Dia baik. Amin. Anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. 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 Amin. Haleluya. Kasih setia Tuhan selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Saudara merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Dia teramat baik. Yuk, lebih semangat lagi memuji Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Dia mati bagiku, Dia
dikalahkan, hidupku dipulihkan. Yes, ya Tuhan Allah kemenanganku. Yes, Dia sungguh baik. Amin. Amin. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sama-sama katakan, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan kekuatanku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Tuhan Allah kekuatan. Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah tenang. Kasih tahu kanan kirinya. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. Kasih tahu ya teman-temannya. Dia, ayo jempolnya. Yes, Dia baik baik. Yang belum senyum kasih senyumnya. Dia, yes, amin. He is so good to you. Woo! He is so good to you. So good to me. He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Serukan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Saya tahu di sini ada banyak yang sedang bergumul hari-hari ini. Ada yang sedang menyerah hari ini. Ada yang putus asa hari ini. Siapkan hatimu. Firman Tuhan akan memberkati hidupmu, membangkitkan rohmu. Karena Tuhan janji sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Yuk siapkan hati kita. Kadang kita merasa sendiri. Kadang kita merasa Tuhan kok diem aja. Tapi percaya firman Tuhan. Janjinya ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bergerak di tengah-tengah kami Bapa. Yang lemah Tuhan kau kuatkan. Yang tawar hati Tuhan beri pengharapan ya Bapa. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Yuk beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes, amin. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat
Tapi singer akan nyanyikan pujian ini saat ku berjalan. Yes, amin. Saat ku berjalan. Hambamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang memperhatikan, yang merasa sendiri, yang merasa lemah, pagi hari ini Kau kuatkan dalam nama Yesus Kristus. Bersama-sama yuk katakan, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Amin. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhiri. Engkau yang membutuhkan Tuhan, angkat tangan-Mu. Kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Amin. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Engkau yang percaya, percaya Tuhan akan memegang tangan kami dengan tangan kanan. Dia memberi kemenangan demi kemenangan. Ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu kuat di tengah-tengah kami. Engkau yang memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu, yang memberi kami kemenangan demi kemenangan. Umat-Mu yang hadir pagi hari ini, tidak ada satu orang pun yang Tuhan lewatkan. Jamah Tuhan, lawan Tuhan, urapi Tuhan, penuhi Tuhan dengan urapan kuasa-Mu yang menguatkan, meneguhkan, membangkitkan iman kami. Tuhan, kami percaya, kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang sang melakukan segala perkara, kami menyembah Tuhan yang hebat, kami menyembah Tuhan yang berkuasa, bahwa sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin di hadapan-Mu. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan buka dalam nama Yesus. Jemaat-Mu yang mengalami kesakitan Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir, 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 mengalir. Urapan dari tempat yang maha tinggi memuaskan umat-Mu. Kami mau memuaskan Tuhan. Kami percaya ketika kami meninggikan Tuhan, Tuhan bergerak, Tuhan bergerak, Tuhan bergerak di tengah-tengah kami pagi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ayo jemaat Tuhan katakan, selalu menentukan. Yes, amin. Ku tak mau jalan sendiri. Irama syakara la 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 la. Amin. Amin. Sampai akhir hidup. Tangan kuat yang memegang, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan. Waktu saya serahkan kepada hamba-Nya akan menyampaikan firman.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menyampaikan firman dalam ibadah online pada hari ini. Saudara, dalam beberapa waktu ini saya menyampaikan firman perihal doktrin Kristen karena saya melihat ada berbagai angin pengajaran yang disampaikan melalui sosial media dan sebagainya yang kadang-kadang menimbulkan kebingungan. Makanya kita perlu berdiri teguh di dalam ajaran yang sehat. Karena itu hari ini saya akan bicara perihal kristologi, khususnya tentang praeksistensi dan kekekalan Kristus. Yang pertama saya akan bahas tentang praeksistensi Kristus. Saudara, pada masa kini ada banyak orang menganggap Yesus itu adalah manusia yang baik, pengajaran agama Kristen. Tetapi tidak mengakui dia sebagai Tuhan atau Allah. Mereka hanya menganggap dia adalah orang yang perlu dijadikan teladan saja karena kesalehannya. Ini terjadi karena mereka tidak paham akan praeksistensi dan kekekalan Kristus. Apa yang dimaksudkan dengan praeksistensi Kristus? Saudara, praeksistensi artinya Kristus itu sudah ada, sudah eksis sebelum dia dilahirkan di Bethlehem. Kita ini baru ada, baru eksis setelah kita lahir. Tetapi Yesus itu sudah ada jauh sebelum dia lahir. Misalnya kalau saudara umurnya 30 tahun. 100 tahun yang lalu saudara ada di mana? Tidak ada, belum ada. Karena manusia itu ada awalnya, tidak ada akhirnya. Sedangkan Allah itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Jadi Kristus tidak bisa kita bilang baru ulang tahun yang ke-2023 atau 2025 tahun yang lalu. Seakan-akan sebelum itu dia belum ada. Tidak. Istilah praeksistensi hanya dapat digunakan untuk Kristus yang menunjukkan keunikan dan keilahiannya. Jika demikian bagaimana dengan Yeremia 1 ayat yang kelima? Karena Allah pernah berfirman demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Apakah ini berarti manusia punya praeksistensi dan sudah diketahui Tuhan sebelum dia ada? Jawabannya ini bukan tentang praeksistensi manusia. Tetapi ayat ini hanya menunjukkan bahwa Allah itu maha tahu. Dia sudah tahu sebelum kita ada, dia sudah tahu sebelum kita lahir. Jadi praeksistensi itu hanya dimiliki oleh Yesus. Yesus sudah ada sebelum dia lahir di Bethlehem. Lebih kurang 2000 tahun yang lampau. Sekarang kita akan lihat beberapa bukti praeksistensi atau ada yang menyebutnya prainkarnasi Kristus. Yang pertama, Kristus itu datangnya dari sorga. Yohanes 6 ayat 51 berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga." Seperti orang Israel 40 tahun diberi mana roti dari sorga. Mereka makan, mereka kenyang, tapi besoknya lapar dan akhirnya toh mati. Tapi kalau engkau percaya kepada Kristus, roti yang turun dari sorga, maka engkau akan hidup kekal sampai selamanya. Yohanes 3 ayat 13 berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia." Artinya, nggak ada manusia dengan amalnya, kebaikannya, kesalehannya, walaupun dia pemimpin agama, yang bisa membawa kita ke sorga. Yang bisa bawa kita ke sorga itu cuma sang pemilik sorga yang datang ke dunia. Dan namanya adalah Yesus. Itu sebabnya mengapa kita harus percaya kepada Yesus dan bukan pemimpin agama yang lain. Karena semuanya mati dikuburkan. Selesai. Hanya Yesus yang mati, dikuburkan, bangkit, naik ke sorga. Karena apa? Asalnya dari sorga. Dan dia bisa membawa semua orang dari bumi ini ke sorga jika kita percaya kepadanya. Bukti yang lain. Kristus itu telah ada sebelum Abraham. Sebab dalam Yohanes 8 ayat 58 dikatakan, "Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Loh, Abraham itu kan hidup 2000 tahun sebelum Yesus. Kok Yesus bilang, "Aku sudah ada sebelum Abraham lahir"? Nah, saudara-saudara, sebetulnya Yesus tidak berbohong. Dia hanya ingin menunjukkan praeksistensinya dari kekekalan itu. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Atau aku ada. Nah, di dalam Injil Yohanes ada 7 kali perkataan aku ada. Atau aku adalah
terang dunia, aku adalah roti hidup, aku adalah gembala yang baik, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, dan seterusnya. Nah, sebetulnya istilah aku ada, ego eimi ini berkaitan dengan nama yang diperkenalkan oleh Allah kepada Musa ketika Musa disuruh membawa orang Israel keluar dari negeri Mesir, negeri perbudakan. Dia menyebut dalam Keluaran 3:14, Ehyeh Asher Ehyeh, I am that I am. Aku adalah aku. Lalu ayat berikutnya itu disebut sebagai YHWH atau kadang orang menyebutnya sebagai Yahweh. Jadi waktu Allah bilang YHWH, aku adalah aku ada. Yesus mengucapkan itu di perjanjian baru. Kamu tahu siapa aku? Aku ada. Dengan demikian dia mengakui bahwa dirinya adalah Yahweh itu sendiri. Allah itu sendiri. Nah saudara-saudara, kalau kita lihat ya, dalam Mika 5 ayat 1. Ada firman juga yang berkata, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah istilah permulaan sudah sejak purbakala atau sejak dahulu kala itu ditulis sebagai from everlasting dalam bahasa Inggris. Artinya dari kekal. Berarti Yesus itu adalah Allah yang kekal. Berikutnya kita lihat, Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau Yesus baru ada waktu dia lahir di Bethlehem, bagaimana dia menciptakan segala sesuatu? Karena segala sesuatu itu bisa ada, bisa jadi karena Yesus yang menciptakannya. Termasuk saya dan saudara diciptakan oleh Yesus. Selanjutnya kita melihat Yesus itu ternyata sehakikat dengan Allah. Yohanes 10 ayat 30 Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bukan cuma satu visi, satu pikiran, satu perasaan, tapi satu hakikatnya, sederajat. Karena ternyata Yesus itu memiliki kemuliaan bahkan sebelum dunia dijadikan. Coba saudara perhatikan Yohanes 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Karena dunia ini juga diciptakan oleh Yesus. Makanya Yesus itu bukan cuma manusia biasa. Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Filipi 2 ayat 6 juga mencatat bahwa Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Berarti siapa Yesus? Yesus itu setara, sejajar dengan Allah. Karena dia sendiri adalah Allah. Loh tapi mengapa Yesus dalam Yohanes 14 ayat 28 mestinya bilang, Bapa lebih besar dari aku. Berarti Bapa itu Allah besar, Yesus Allah kecil. Bapa itu Allah mayor, Yesus Allah minor. Oh tidak demikian saudara. Karena kan Filipi 2 ayat 6 udah bilang, Yesus itu setara. Jadi bukan lebih rendah atau lebih tinggi, setara, sederajat, sejajar. Tetapi pada waktu Yesus datang ke dunia, dia kan fungsinya sebagai utusan dari Bapa sang pengutusnya. Jadi perannya, tugasnya beda pada waktu di dunia. Bukan hakikatnya, tapi tugasnya atau perannya. Ambil contoh ya, misalnya Pak Jokowi dan kita itu hakikatnya sama-sama manusia. Kalau saudara dengan gajah beda, dia hakikatnya binatang, kita manusia. Tapi peranan Pak Jokowi dan peranan kita beda, dia presiden, kita rakyat. Jadi hakikat sama, tetapi peran dia lebih besar daripada kita. Itu yang Yesus maksudkan ketika dia mengucapkan Bapa lebih besar daripada aku, bukan hakikat tetapi fungsi atau tugas karena dia adalah utusan ketika dia ada di dunia. Dari sini kita melihat dengan jelas ternyata Yesus itu punya praeksistensi. Dia sudah eksis, sudah ada sebelum dia lahir. Dan itu menunjukkan bahwa dia bukan manusia biasa, dia adalah Allah. Lebih jauh kita membahas tentang kekekalan Kristus.
Kekekalan Kristus artinya Kristus sudah ada sebelum penciptaan dunia, bahkan sebelum waktu ada. Dia ada sejak kekal sampai kekal. Tidak pernah tidak ada, selalu ada, selama-lamanya ada. Apa sih buktinya kekekalan Kristus? Yang pertama, Kristus disebut Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8 mencatat hal itu. Dan ayat 17 juga berkata, Aku adalah yang awal dan yang akhir. Alfa, huruf pertama dari abjad Yunani. Dan Omega adalah huruf terakhir dari abjad Yunani pula. Tidak berarti Yesus itu ada awalnya, ada akhirnya. Justru Alfa dan Omega adalah istilah untuk menunjukkan Yesus tidak berawal dan tidak berakhir. Ini selaras dengan Yesaya 48 ayat 12 dalam perjanjian lama. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Akulah juga yang terkemudian. Jadi Allah itu yang terdahulu, yang terkemudian. Dan Yesus bilang, akulah Alfa dan Omega, yang terdahulu dan kemudian. Berarti Yesus adalah Allah dan dia memiliki kekekalan. Kristus itu kekal. Kekal bukan berarti pernah ada atau sudah ada, tetapi selalu ada, saudara. Kekekalan Kristus bukan hanya berarti Kristus sudah ada sebelum dia lahir, praeksistensi, tapi Kristus selalu ada selama-lamanya. Karena ada yang bilang, oh saya sih percaya Yesus sudah ada sebelum dia lahir. Tapi dia ciptaan yang pertama, jadi dia ada awalnya. Enggak, kalau kekekalan dia nggak pernah diciptakan, dia dari kekal itu sudah ada. Alkitab juga menunjukkan bahwa Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ibrani 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 1 dan 14 juga menunjukkan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau Allah kekal pasti firmannya juga kekal. Karena tidak pernah Allah tidak punya firman. Masa Allah pernah bisu? Tentu tidak, saudara. Lalu ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Dan dia adalah Yesus Kristus itu sendiri. Lebih jauh kita melihat bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal. Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Mesias yang akan datang, Yesus yang dinubuatkan itu adalah Allah yang perkasa. Dia juga Bapa yang kekal. Tidak berarti pribadi Yesus sama dengan pribadi Bapa ya. Karena penekanan di sini adalah tentang kekekalannya. Bapa yang kekal. Pribadinya beda. Allah itu satu hakikatnya tapi tiga pribadinya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Coba saudara cari pembahasan saya sebelumnya perihal Allah Tritunggal supaya lebih jelas. Tetapi apa yang dimaksudkan Yesus Bapa yang kekal menunjukkan kekekalan Kristus. Nah, saudara, bukti kekekalan Kristus ini menentang ajaran Arianisme yang sekarang muncul di dalam pengajaran Saksi Yehova yang menerima praeksistensi tapi menolak kekekalannya. Saksi Yehova sekarang ini seringkali mengutip Wahyu 3 ayat 14 untuk menunjukkan Yesus itu hanyalah ciptaan dan tidak kekal. Dikatakan begini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Tuh kan, Yesus kan permulaan dari ciptaan Allah, artinya ciptaan Allah yang mula-mula. Sebetulnya ini adalah tafsiran yang salah, yang digunakan untuk menyerang doktrin bahwa Yesus adalah Allah yang kekal. Karena arti sebenarnya dari permulaan ciptaan Allah bukan berarti Yesus adalah ciptaan yang mula-mula. Tapi Yesus itu ada sebelum segala sesuatu. Yesus adalah asal muasal. Penyebab utama. The first cause atau causa prima dari segala ciptaan Allah. Karena segala ciptaan Allah tidak pernah akan ada kalau tidak ada yang mengawalinya, yaitu Yesus. Ini berarti dia adalah sang pencipta itu sendiri. Ini selaras dengan Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, Yesus. Dan tanpa dia, Yesus, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
Jika demikian mungkin saudara bertanya, apa sih pekerjaan Yesus sebelum dia datang ke dunia sebagai manusia, sebelum dia berinkarnasi? Ada banyak hal, antara lain yang pertama, dia menciptakan segala sesuatu. Jadi Tuhan itu enggak santai-santai, dia yang menciptakan segalanya. Kolose 1 ayat 15 dan 16 berkata, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi apa yang dikerjakan Yesus sebelum dia lahir di Bethlehem? Menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan saya dan saudara. Makanya kita ini hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mesti memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Karena dia yang menciptakan kita. Yang kedua, apa yang Yesus lakukan sebelum dia datang ke dunia? Dia memelihara ciptaannya. Ibrani 1 ayat 3 mencatat itu. Ia, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi Yesus menopang segalanya dengan firman. Bumi ini tidak punya tali untuk mengikatnya ke atas atau tiang yang menopangnya dari bawah. Tapi mengapa bumi itu bisa ada di alam semesta? Jawabannya, karena Allah menopangnya dengan firman. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah matahari, bulan, dan bintang. Kalau Allah menarik firman-Nya, bumi ini akan jatuh pada kehampaan. Oh, betapa luar biasanya firman Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Makanya kita harus suka dengar firman, membaca firman. Karena hidup kita ditentukan oleh sang firman. Yang ketiga, dia hadir sebagai malaikat Yahweh. Misalnya dia pernah menampakkan diri kepada Musa dalam semak belukar yang menyala. Ada 3 orang yang menampakkan diri kepada Abraham. Dan kemudian 2 pergi ke Sodom dan Gomora menghancurkannya. Yang satu lagi kemana? Kembali ke sorga. Karena 2 yang diutus itu hanya malaikat biasa. Sedangkan malaikat Yahweh artinya Allah yang datang dalam rupa atau wujud malaikat. Dan itu disebut Theophany atau Christophany, penampakan Kristus di dalam masa perjanjian lama sebelum dia datang sebagai manusia dan lahir di dalam kandang domba. Jadi Christophany atau Theophany itu beda dengan malaikat biasa yang tidak menerima penyembahan manusia. Sedangkan malaikat Yahweh ini menerima penyembahan manusia karena dia adalah Allah. Bahwa Theophany atau Christophany adalah salah satu pribadi dari Trinitas nyata oleh fakta bahwa penampilan malaikat Yahweh berhenti setelah inkarnasi. Artinya kalau ada orang sekarang, wah lihat penglihatan tentang Yesus, menyuruh dia jadi orang Kristen, bertobat. Itu bukan Christophany lagi, itu memang adalah penampakan atau vision dari Kristus yang telah datang ke dunia. Nah, saudara-saudara, apa sih pentingnya praeksistensi dan kekekalan Kristus? Yang pertama, jika Yesus baru ada ketika dilahirkan, maka tidak ada Tritunggal yang kekal. Karena dia kan baru jadi 2000 tahun yang lalu. Yang kedua, jika Yesus tidak pernah ada sebelumnya, maka ia bukanlah Allah, sebab terbukti ia tidak kekal. Yang ketiga, jika Yesus tidak pernah ada sebelumnya, maka ia berbohong. Sebab ia telah mengaku demikian. Dia pernah bilang sebelum Abraham jadi aku telah ada. Dan kalau dia tidak memiliki praeksistensi atau kekekalan, dia kan bohong. Tetapi kita lihat bahwa apa yang dia katakan itu benar. Kristus adalah Allah dari kekal. Waktu dia menjadi manusia, dia tidak pernah berhenti menjadi Allah. Atau berproses menjadi Allah. Jadi kita nggak bisa ngomong, Yesus pada waktu dia baru berusia 5 tahun atau 15 tahun waktu masih remaja, dia belum Allah ini. Dia baru jadi Allah waktu dilantik saat dia dibaptis. Karena dia manusia saleh yang kemudian dimasuki oleh Allah, diangkat jadi anak Allah.
Tapi kemudian ditinggalkan oleh Allah ketika dia mau mati di kayu salib. Ini jelas ajaran yang sumbang yang tidak cocok dengan firman Allah. Yesus juga tidak pernah kehilangan keilahiannya. Karena pada waktu di bumi dia hanya menambah sifat kemanusiaannya. Allah tidak meninggalkan keilahiannya, kealahannya. Allah hanya meninggalkan kemuliaannya ketika dia datang ke bumi. Dan dia kemudian menambah sifat kemanusiaannya. Sehingga Yesus itu Allah sejati 100%, tapi juga manusia sejati 100%. Penolakan pengakuan terhadap praeksistensi akan terkait dengan penolakan akan kekekalannya dan keilahiannya. Tetapi orang yang percaya Yesus adalah Allah akan menerima praeksistensi dan kekekalan Kristus. Jadi melalui firman hari ini kita tahu Yesus sudah ada dari sejak kekal. Pasti dia bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang telah datang dalam rupa manusia. Kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau percaya kepada Allah. Engkau tidak percaya Yesus, engkau tidak percaya kepada Allah. Dan akibatnya engkau akan binasa sampai selamanya. Maukah saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Allah dalam hidup kita? Kalau ada yang belum pernah mengundang Yesus masuk di dalam hatinya, hari ini engkau mau untuk kali pertama bertobat, membuka hati bagi Yesus. Terimalah dia supaya keselamatan Tuhan berikan bagimu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu Yesus itu ternyata sudah ada sebelum lahir. Bahkan sudah ada dari kekal. Itu menunjukkan Yesus adalah Allah. Kami percaya Yesus Tuhan. Kami percaya Yesus Allah. Kami percaya Yesus Juru Selamat. Dan biarlah Engkau masuk dalam hati kami ya Tuhan. Dan Engkau memberikan hidup kekal karena kami percaya kepada Tuhan. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah sudah percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Juga terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara sekalian, kita harus memiliki iman yang hidup kepada Kristus. Dan salah satu ciri dari orang yang sungguh beriman adalah punya keberanian seperti Daniel. Berani tetap mengiring Yesus apapun resikonya. Seperti Daniel ketika ada aturan raja bahwa yang harus disembah hanyalah Raja Darius. Dan orang tidak boleh berdoa kepada Allah manapun. Daniel tetap berdoa seperti yang biasa dilakukannya. Dan akibatnya dia dimasukkan di dalam gua singa, dihukum mati. Tapi Ibrani 11 mencatat, Daniel masuk ke gua singa bukan dengan gemetar, tetapi dengan iman. Dan dengan iman dia mengatupkan mulut singa. Berani karena benar. Dan kalau kita melakukan perkara-perkara benar, karena taat kepada Tuhan, Tuhan akan selalu membela kita semuanya. Tuhan memberkati. Dalam rangka memudahkan pembayaran persepuluhan, bersama ini diumumkan bahwa GBI Bethel telah membuka rekening khusus persepuluhan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Jemaat terkasih, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Karena itu, mari miliki iman yang hidup kepada Tuhan. Bersama saya, Fengki Kurniawan, berikut Bethel News gereja kita selama seminggu ke depan. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Kami sangat senang menyambut saudara dalam ibadah hari ini. Ibadah Raya Onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8.30 dan 10.30 di gereja lantai 1. Ibadah online juga tersedia bagi saudara dan dilayani langsung oleh Bapak Gembala Pendeta Rubin Adi Abraham dan tayang setiap hari Minggu pukul 6 pagi di YouTube channel GBI Bethel Harapan Indah. Berikut informasi seputar kegiatan doa dalam minggu ini. Menara doa online diadakan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 pagi via Zoom. Doa malam mujizat hari Kamis tanggal 8 Februari diliburkan. Khusus hari Sabtu tanggal 10 Februari, doa pagi ditiadakan. Kami rindu, saudara juga bisa tertanam dalam kelompok kecil yaitu BICOM atau Bethel Community yang diadakan setiap hari Rabu dan Jumat di wilayah masing-masing. Bagi saudara yang rindu bergabung dengan BICOM, silakan menghubungi koordinator ibadah setelah ibadah ini selesai. Bagi kaum wanita, Komsel WBI, khusus hari Sabtu minggu ini tanggal 10 Februari, Komsel WBI ditiadakan karena bertepatan dengan Tahun Baru Imlek. Demikian juga dengan Komsel Dewasa Muda yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 17.30 sore
khusus hari Sabtu, Minggu ini diliburkan. Bagi generasi muda, Battle Youth dan Battle Teens, ibadah onsite hari Sabtu tanggal 10 Februari diliburkan. Kita bertemu lagi minggu depan tanggal 17 Februari. Catat waktunya. Bagi generasi muda yang hadir hari ini, mari ikuti Revival Night atau KKR anak-anak muda pada tanggal 17 Februari yang akan datang. Khusus pada tanggal 17 Februari ini, ibadah yang biasanya kita mulai jam setengah 6 sore akan kita mulai lebih awal, yaitu pukul 16.30 sore atau setengah 5, bertempat di gereja lantai 1, dan kita akan dilayani oleh Pastor Christopher Tapiheru. Dalam KKR ini, kita akan berkolaborasi dengan Battle Youth dan Battle Teens Kelapa Gading. Dan buat kalian semua yang berjiwa muda, ayo datang. Ibadah raya onsite setiap minggu juga disertai dengan ibadah anak atau Battle Kids Ministry. Papa Mama, ayo arahkan anak-anaknya untuk ikut ibadah kids di gereja lantai 3. Ibadah raya onsite hari Minggu tanggal 11 Februari mendatang, ibadah pukul 8.30 akan dilayani oleh PDM Jessica Elizabeth Abraham, dan ibadah pukul 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Rubin Adi Abraham dengan tema Iman dan Kekudusan Henok. Gereja akan melakukan sakramen penyerahan anak pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2024. Bagi jemaat Tuhan yang ingin menyerahkan anak-anaknya, silakan daftar ke PDP Neti Marlina dengan mengisi formulir penyerahan anak. Media Ministry masih membuka rekrutmen pelayan multimedia bagi jemaat yang rindu melayani di bidang media untuk mengisi pelayanan seperti kameramen, fotografer, presenter, video switcher, dan lighting. Bagi jemaat yang ingin bergabung, silakan menghubungi Saudara Daniel Irvin atau menghubungi koordinator ibadah paling lama hari ini tanggal 4 Februari. Bidang pemuridan membuka kelas SMK berbuah, khusus bagi pelayan Tuhan yang sudah menyelesaikan SMK kelas bertumbuh. Akan dimulai tanggal 4 Februari, yaitu hari ini, pada pukul 12 siang di lantai 2. Bagi pelayan Tuhan yang sudah lulus SMK bertumbuh, saudara wajib dan mendaftar untuk mengikuti kelas berbuah. Telah terkumpul iuran sahabat duka sejumlah Rp4.600.000 dengan jumlah anggota 23 keluarga. Bagi jemaat yang ingin bergabung, mari segera mendaftar. Kami juga menghimbau bagi jemaat yang sudah mendaftar, dan mari menyelesaikan iuran bulan Februari dapat disetorkan pada minggu ke-1 dan ke-2 di bulan ini. Jangan lupa untuk follow media sosial kami di @GBI-Battle-Jakarta dan @GBI-Battle-Harapan Indah untuk mengetahui update dan info gereja. Demikianlah Battle News minggu ini. Tetaplah teguh di dalam iman dan andalkan Tuhan senantiasa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasih, mari siapkan hatimu, angkat kedua tanganmu, berkatakan amin bagi apa yang saya doakan jadi kenyataan dalam hidup kita. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama. Amin. Bye.
semuanya. Kasih salam buat kanan kirinya, selamat hari Minggu.